Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dengan saya di channel Arcacat. Jadi saat ini saya sedang bersama dengan Pak Busen. Beliau merupakan Kasubsi Pelayanan Tahanan di Rutan Kelas 2B Kota Mobagu. Nah, jadi di sini pemirsa, topiknya akan saya bahas dan akan saya tanyakan kepada Pak Busen terkait dengan perspektif masyarakat bahwa yang dimana ketika ada penghuni baru yang kemudian masuk ke rutan itu akan disiksa. Kemudian mengenai aktivitas penghuni rutan, tapi selama mereka masuk kemudian sampai selesai masa kurungan di dalam rutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ini, Bunda? Sehat-sehat. Oh, sehat. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, ini mau bertanya Pak Komandan dia. Penghuni rutan sekarang berapa, Bunda? Untuk sementara ini 328. 308 dong. 328. Banyak sekali tuh, Komandan. Sudah melebihi kapasitas, sebenarnya kapasitas kita cuma 149. Cuma 149. Iya, jadi sudah melebihi 100% lebih. Berarti over kapasitas dia, Bunda? Sudah over kapasitas, sudah lebih 100% lebih kelebihannya. Nah, terus kemudian kalau mau antisipasi over kapasitas itu bagaimana, Bang? Memang untuk sementara ini memang kita ada kendala. Pertama, seluruh walapas di rutan di seluruh Manado ini untuk daratan itu hampir semua over kapasitas. Nah, kita tetap akan mengirimkan ke lapas yang lebih besar, tapi itu hanya terbatas kemampuan lapas Manado menampung, dan biaya kami untuk perjalanan dinas untuk pemindahan itu memang terbatas. Jadi sudah beberapa kali ada pemindahan, namun begitu ke kapasitas kami selalu bertambah terus. Dengan apalagi dengan banyaknya Polres sekarang yang sudah diaktif bekerja di seluruh Bolmong ini, ada 5 Polres. Nah, itu barangkali kegiatan mereka itu lebih aktif lagi menjaring pelanggar-pelanggar hukum yang ada. Kemudian tertambah. Iya, masuk ke dalam rutan menambah kapasitas kita di sini. Nah, Komandan, ini Komandan kan tidak bisa juga dipungkiri bahwa ada juga masyarakat yang berperspektif yang dimana bahwa kalau ada penghuni baru kemudian masuk ke rutan, itu akan dipukul oleh penghuni lama. Apakah itu benar, Komandan, atau seperti apa? Untuk cerita-cerita mitos yang lama, itu kami tidak bisa menjawab apakah benar atau tidak karena masyarakatlah yang menilai. Dengan adanya cerita di masyarakat, kemungkinan benar. Tapi di rutan Kota Mobagu selama saya bertugas dari selama tahun 2013, 2003 pindahan dari Tondano, itu tidak terjadi. Hanya mungkin tes kesehatan, ada kalanya penghuni itu begitu masuk tidak mau terus terang apa dia sakit, mungkin hanya disuruh duduk berdiri 3 kali. Nah, apakah dia itu punya kelainan kesehatan atau tidak? Nah, itu yang pertama. Hai Pak Ustadz. Siap. Apa kabar Pak Ustadz? Kedatangan lagi Ustadz Tebar, Komandan yang baru ini. Ini anak dari Komandan ini. Yang kedua, Komandan. sekarang Kanwil terutama Dirjen Pemasarakan telah membentuk yang namanya Satopatna, Satuan Operasi Kepatuhan Internal. Satuan Operasi Kepatuhan Internal. Jadi seluruh pelanggaran oleh pegawai lapas terhadap penghuni itu akan ditindak oleh Satopatna. Dalam hal ini dikepalai oleh Pak KPR, yaitu Pak John Tumangke. Jadi dan anggotanya termasuk Pak Seldi. Ya, jadi kita di samping ada pengawas eksternal, pengawas eksternal kita jauh sudah lebih bagus. Jadi setiap keluhan dari warga binaan mengenai perlakuan dari petugas itu akan langsung ditangani oleh yang namanya Satopatna. Jadi kepatuhan internal, ya, Satuan Operasi Kepatuhan Internal. Jadi kita dituntut untuk patuh terhadap kode etik kita. Berarti ini perspektif masyarakat tentang penghuni baru masuk ke rutan akan dipukul itu tidak benar itu ya? Itu mitos, Pak. Nah, itu saya pastikan untuk rutan Kota Mobagu itu mitos. Tidak. Tapi ya kita tidak pungkiri. Karena orang yang masuk ke dalam sini ini dari berbagai masalah, berbagai temperamen.
Tapi bukan berarti bahwa mereka masuk untuk pukul. Ada mungkin perselisihan paham antar penghuni, tapi itu pun bukan penghuni baru. Penghuni lama mungkin karena mungkin mendengar berita orang tuanya sakit dan segala macam kesusahan, lalu terganggu oleh oleh teman-teman lainnya, tidak bisa menahan emosi. Baru mungkin terjadi perkelahian. Tapi kita selama ini kita selalu tanggap menangani itu dan tidak pernah terjadi kerusuhan di hutan Kota Lama. Selalu diselesaikan dengan cara damai dan bagus. Tapi alangkah baiknya masyarakat yang ada di luar usahakan jangan sampai melanggar perkara, melanggar pidana kemudian masuk. Usahakan jangan seperti itu. Itu akan sangat sangat membantu lembaga rutan Kota Umbagu. Karena dengan sedikitnya orang yang masuk ke dalam rutan, mereka kehidupan di dalam rutan itu akan dengan teratur dengan sangat rapi. Misalnya kita punya kapasitas cuma 149. Artinya apa? Tempat mandinya untuk 149 orang. Yeah. Tempat tidurnya untuk 149 orang. Yeah, betul. Segala fasilitas yang ada di luar tempat makan, karena itu belanja tiap hari kita bisa usahakan. Tapi tempat tidur, tempat mandi, dan tempat ibadah dan segala macam itu hanya diperuntukkan untuk 149 orang. Bayangkan kalau seandainya fasilitas yang seharusnya dipakai oleh 149 orang, lalu dipakai oleh 300 lebih orang. 300 lebih yang ada sekarang. Iya, itu akan menimbulkan gesekan-gesekan. Pasti ada ketidakpuasan. Iya, tempat yang seharusnya tidur nyaman lalu harus berdesak-desak dengan orang lain. Ya memang kita berharap masyarakat itu dengan sendirinya mengedukasi diri untuk tidak tersentuhan dengan hukum. Iya, tidak bersentuhan dengan hukum supaya jumlah penghuni juga tidak bertambah yang ada di dalam. Iya, siap. Gitu. Nah, Komdan, aktivitas penghuni di dalam itu apa-apa, Komdan? Karena yang kita dengar itu di rutan itu ada kerajinan tangan kayak bikin bingkai. Siap. Di dalam rutan memang sebenarnya kalau istilah rutan itu hanya berupa rumah tahanan. Iya, rumah tahanan. Yang tidak bisa tidak diberi tanggung jawab untuk memberikan keterampilan segala macam. Namun rutan karena ini sudah besar, ya dengan sendirinya kami beraktivitas, berkreativitas. Jadi pemirsa, diskusi biasa ini dia pemirsa. Jadi kita di Rutan Kota Umbagu mempunyai kreativitas sendiri, yaitu bagaimana menenangkan jumlah yang begitu banyak ini untuk supaya mereka itu punya aktivitas dan tidak terlalu memikirkan tentang lama hukumannya yang dijalani. Dalam artian kita memberikan kegiatan sehingga mereka itu merasa terhibur dengan kegiatan tersebut, menikmati kegiatan tersebut sehingga melupakan hal-hal yang negatif yang terjadi pada dirinya. Di Rutan Kota Umbagu ada beberapa kegiatan, termasuk mebeler. Apa? Mebeler. Iya, jadi mebeler itu kita bisa membuat mebel, yang penting ada contoh kita bisa buat. Sebesar apapun yang penting contohnya ada, yang misalnya masyarakat mau memesan mebel ke kita, apakah itu tempat tidur, apakah itu kursi, lemari dan sebagainya. Yang penting ada contoh dan ada foto yang kita bisa tiru, kita bisa. Penghuni bisa buat. Yang kedua, berarti penghuni rutan juga ini bisa mendapat pendapatan dari luar negara. Karena dari penghasilan nanti yang didapat ini, artinya penghasilan setelah dikeluarkan modal, ada dibagi dua. Pertama untuk penghuninya, yang kedua yang untuk kegiatan administrasi di rutan. Betul. Jadi termasuk PNBP-nya nanti. Untuk meningkatkan PNBP-nya. Tapi yang jelas yang kami utamakan adalah penghuni rutan mendapat setengah daripada penghasilan. Yang kedua kegiatan barbershop ada. Gunting rambut di sini kita berikan tarif paling murah sekota Umbagu. Berapa? Hanya 10.000. 10.000 ya? Hanya 10.000 saja. Itu pun sudah dipijit-pijit lagi. Luar biasa. Sudah dapat pijitan. 10.000 sudah dapat pijitan. Insya Allah dapat memuaskan. Kalau juga ada, misalnya teman-teman mungkin
yang ingin menggunting rambut di Rutan Kota Mobagu, kami persilakan juga. Persilakan Tapi ya, untuk berarti sementara ada waktu ya prosedur yang ada. Karena memang setelah kita ini masa pandemi ini memang agak kesulitan, tapi kalau cuma bisa antri, bisa tertib, Iya, betul, kami betul. bisa mengaturnya. Yang penting kalau ingin mencoba guntingan rambut dengan harga spesial, Rutan Kota Mobagu lah tempatnya. Paling murah. Paling murah. Di luar sudah 30, Iya, 20, 25. Iya, betul. Kita hanya Baru 10.000. selain itu dia juga ada lagi yang bikin bingkai. kan? Itu kerajinan kreatif. Ya dia apa? Bingkai. Kerajinan tangan istilahnya. Oh. Kerajinan tangan itu banyak perlu. Kreatif. Kita memanfaatkan pengetahuan masyarakat yang ada di luar, dan kedua informasi-informasi dari YouTube. Oh, dari Kebetulan juga pembinanya Pak Ridel, Bapak Ridel ini memang ahli dalam hal itu. Jadi anak-anak itu dibimbing terus, diberi rangsangan, diberi tentang model-model kerajinan tangan yang terbaru. Kita lihat dari YouTube. papan nama. Termasuk papan nama, cincin dari uang, Iya, cincin dari bingkai foto, dan bahkan kalau bikin hiasan-hiasan di kafe itu. Jadi ini salah satu contoh pemirsa. Ini. Hiasan-hiasan di kafe misalnya, ini contoh ini. Ini salah satu contoh. Ini Hasil karya- adalah hasil karya karya penghuni warga hutan. binaan. Jadi kalau ada yang ingin membuat papan nama, silakan datang. Saya jamin harganya pasti lebih murah dari di luar. Ya. Oh ini dari semen ini kan? Hari Semen. Ada Dari juga yang semen pasir yang dari kayu lagi, kan? kasar ya. Ini botol aqua saja ini kita bungkus-bungkus. Ya. Hanya memanfaatkan daur ulang. Botol aqua yang sudah tidak dipakai kita bungkus. luar biasa kan? Ada Jadi- lagi sablon. Oh sablon apa ini kok? Iya, antisipasi nanti pilih pemilu. Siapa tahu nanti mau Ada lagi ada yang sablon. mau memanfaatkan sablon kita di pas pemilu kampanye atau apa, atau kegiatan-kegiatan lain. Saya bisa jamin sablon kita pasti lebih murah. Jadi pemirsa banyak sekali pekerjaan Iya. kreativitas yang dilakukan penghuni rutan. Selain juga ada yang membuat bingkai, ada yang membuat juga kursi, mebel dan lain sebagainya. Ada bengkel loh pemirsa. Ada bengkel? Bengkel ya, bengkel kendaraan bermotor. Cuma untuk kendaraan yang roda 4 kita kekurangan tempat. Oh, kurang tepat. Padahal ahlinya banyak di dalam. Artinya begini, anak-anak narapidana yang biasanya berlatar belakang kasus lalu lintas itu banyak paham kendaraan. Ya toh? Jadi sebenarnya kalau alangkah baiknya kalau mereka itu dimanfaatkan untuk bengkel, untuk tenaga bengkel. Tapi kami dapat kesulitan yaitu tempat memang kalau untuk roda 4. Tapi untuk roda 2 kita persiapkan. Jadi sekarang pemirsa saya coba bertanya kepada Pak Busen, Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas 12 Kota Mobagu. Kasus apa yang paling menonjol di Rutan Kota Mobagu? Untuk kasus ya menonjol sesuai data yang ada. Memang saya pribadi untuk menanyakan langsung kepada penghuni, Anda kasus apa itu? Saya membatasi. Kenapa? Dia membatasi untuk bertanya kepada mereka bahwa kasus apa Anda. Karena apa? Kadang-kadang orang bila ditanya kasusnya itu sering Ya, tidak terganggu. rasa risih. risih, rasa privasi. Tapi sesuai data, Iya, data. sesuai ada data yang ada di registrasi, memang kasus asusila, terutama perlindungan terhadap anak. Oh anak. Nah, perlindungan anak yang berimbang. Ada sekitar 60 sampai 70%. 60 sampai 70%. Iya. Kasus perlindungan anak. Perlindungan. Oh, luar biasa pemirsa. Jadi usahakan bagi yang ada di luar, aman-aman jadi luar. Jangan mau sampai masuk ke dalam, meskipun ada berbagai aktivitas dalam rutan, tapi bakal nyenak nyaman karena pasti akan ditahan. Walaupun hak-hak dasar kita berikan, seperti makan, minum, tidur, saya jamin kenyamanannya. Tapi yang namanya kebebasan bergerak itu sangat berharga. Sangat terbatas. Sangat benar. berharga. Tapi kalau kita batasi pasti tidak enak, tidak nyaman. 99% itu menjadi aturannya rutan. Iya. 1% dia nafasnya penghuni yang bebas. Iya. Begitu. Tapi ya itulah. Jadi saya juga berpesan, kalau memang ini tersebar di video ini tentang perlindungan anak, mungkin para orang tua yang mengetahui adanya aturan ini,
Sebab kebanyakan dari mereka setelah kami tanya itu tidak tahu ada peraturan undang-undang yang begitu sangat kejam terhadap perlakuan. Karena begini, orang berzina di luar nikah itu biasanya dilakukan oleh orang dewasa dengan dewasa, itu biasa saja di sini. Jadi untuk di Indonesia itu melakukan hal itu terbiasa sudah. Artinya kalaupun ada hukuman itu ringan-ringan saja itu. Karena ini masalah perzinahan. Tapi untuk korban yang di bawah umur ini jangan coba-coba. Anak-anak yang di bawah 18 tahun, di 19 tahun lah ke bawah, itu mestinya kita bina, bukan dimanfaatkan. Jadi ada orang memanfaatkan keluguan anak-anak ini. Orang dewasa pelakunya, bahkan sampai orang tua sekalipun, bahkan ada yang bisa disebut tete-tete ini, memanfaatkan keluguan anak-anak di bawah umur ini. Dan itu ancamannya sangat berat. Hukuman itu ada yang 12 tahun, 8 tahun, 7 tahun. Malah kalau orang dewasa dengan orang dewasa itu biasanya ya perjinahan, itu biasanya ya 1 tahun, 2 tahun ya. Tapi ancaman di luar ancaman ini yang terjadi ya di dalam. Tapi ini mohon lagi kepada masyarakat untuk disebarluaskan tentang bahwa ada aturan yang sangat kejam terhadap pelaku perlindungan anak ini, pelanggar perlindungan anak. Jadi hati-hati, ya toh. Anak-anak di bawah anak-anak ini seharusnya kita bina, kita cegah kalau mereka mau melakukan hal-hal, bukan dimanfaatkan keluguan mereka, dimanfaatkan untuk keluguan baru dilakukan pelanggaran, apalagi yang berkenaan dengan seksual. Ya toh. Karena apa? Anak-anak ini kalau sudah apalagi dipaksa begitu ya, dipaksa lalu ketahuan massa, diketahui oleh banyak orang, maka secara psikologis mereka akan terganggu, sekolahnya terganggu. Terus kedua mungkin ya ada yang nanti di masyarakat secara sosial bagaimana lah, mungkin ada orang yang suka menikahi dia tapi karena bekas. Jadi tolong dipelihara ini anak-anak. Kami semua bertugas. Kami semua orang-orang dewasa ini berkewajiban untuk melindungi ini anak-anak ini, bukan malah memanfaatkan keluguan mereka. Ini yang terjadi. Jadi ada lagi di dalam itu juga, kalau soal ibadah sangat tegas kan bisa. Ada masjid, ada juga gereja di dalam. Untuk kegiatan ibadah ini memang kami sangat konsen, bahkan kami ya kalau dikatakan mengancam, memang ada ancaman bagi orang yang tidak mau beribadah. Misalnya kami, kalau mereka tidak mau menjalankan kewajiban ibadah, kami tidak memberikan hak-hak, misalnya pelepasan bersyarat. Iya betul, pelepasan bersyarat. Pelepasan cuti menjelang bebas, betul. Atau cuti mengunjungi keluarga. Atau izin-izin itu kami pertimbangkan kalau tidak melakukan proses ibadah. Sekarang ini kehadiran 80% dari semua kegiatan ibadah itu harus dipenuhi. Jadi tidak mencapai 80%, maka hak-hak itu kita bisa saja kita sidangkan apakah perlu ditunda atau memang tidak diberikan. Berarti proses ibadah penghuni di dalam rutan Tudel juga menjadi tolak ukur ya bagi pihak rutan untuk memberikan hak 3 hak tadi, PB, CEB dan PB. Bahkan sekarang ada yang namanya asimilasi rumah. Selama Covid ini ada hak justru kita bisa bebas lebih cepat. Karena apa? Karena kita bisa cuma menjalankan setengah dari pidana. Betul. Yang sepanjang 2/3-nya tidak melewati masa yang ditentukan. Misalnya rupa kemarin waktu peraturan yang sedang kita jalani ini dari bulan Juli, edaran sudah di bulan Juli itu ditetapkan 2/3-nya tidak melewati 30 Desember, maka yang sudah mencapai setengah sudah bisa dikeluarkan melalui asimilasi rumah. Itu pun begitu. Kalau tidak mencapai kehadiran di tempat ibadah selama 80%, maka hal itu bisa saja tidak diberikan atau tertunda. Oke pemirsa, sampai dulu di sini video saya pemirsa. Insya Allah berikut nanti ada video lagi yang terbaru pemirsa. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.